Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di dalam anugerah-Mu kami boleh datang dan bersatu di tempat ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena karya-Mu di atas kayu salib, Engkau yang melayakkan setiap kami saat ini boleh kembali berjumpa dan mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kiranya kami yang datang mendekat kepada Tuhan boleh mendengarkan suara Tuhan, boleh mengerti apa yang jadi isi hati Tuhan. Dan kami mohon Allah Roh Kuduslah yang menolong setiap kami, menerjemahkan setiap kata-kata manusia itu ke dalam hati setiap kami sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Berkaryalah di tengah-tengah kami, ya Roh Kudus. Terima kasih banyak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum duduk, boleh kasih salam kepada kanan kirinya Bapak Ibu Saudara, katakan shalom. Oke, puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, hari ini masih di bulan Mei, kita masih di dalam bulan keluarga, di dalam kalender gereja kita. Dan pada pagi hari ini tema yang mau kita renungkan bersama-sama itu adalah tentang keluarga yang harmonis. Ada satu dan dua bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang pertama dari Kejadian 1 pasal yang ke-31 dan Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-5. Saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh baca secara bergantian bersama dengan saya. Saya akan mulai dari Kejadian pasal yang pertama ayat ke-31 terlebih dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Ayat yang ke pasal yang kedua ayat 18 Bapak Ibu. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jikalau kita melihat gambar yang ada di depan ini, boleh tolong dibantu? Baik. Menurut Bapak Ibu, keluarga yang mana yang paling harmonis? Tentu ketika kita melihat gambar ini dan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut, itu tergantung dari pengertian kita masing-masing tentang apa atau harus seperti apa keluarga yang harmonis itu. Ada yang berpikir keluarga yang harmonis itu keluarga yang bisa duduk makan bersama. Karena hari-hari ini di dunia yang penuh dengan kesibukan ini, kadang-kadang papa makan sendiri, mama makan sendiri, anak makan di luar. Jarang sekali yang ada waktu di mana keluarga itu bisa makan bareng bersama.
Sincia pun malam Sincia belum tentu anaknya bisa datang makan malam. Ada juga yang berpikir bahwa keluarga yang harmonis itu punya waktu liburan bersama. Karena punya kebutuhan untuk menghabiskan waktu bersama, bersenang-senang bersama-sama di tengah kesibukan masing-masing. Ada juga yang berpikir bahwa kalau bisa kumpul bareng-bareng di rumah aja, itu sudah keluarga yang harmonis. Atau minimal keluarga yang harmonis itu walaupun gak pergi liburan, walaupun gak bisa makan selalu bareng-bareng, minimal gak ribut, minimal akur satu sama lain, dan lain sebagainya. Tapi sebagai orang percaya tentu kita ingin tahu apa sebenarnya makna keharmonisan yang dimaksud oleh Tuhan sendiri. Tentu kita tidak mau hanya melihat kepada apa yang dunia mengerti tentang keharmonisan. Dan kita mau mencoba melihat apa yang Tuhan nyatakan melalui kitab sucinya untuk setiap kita boleh lihat pada hari ini. Kalau kita merenungkan terlebih dahulu dari kata keluarga yang harmonis itu. Kata harmonis itu berasal dari kata Yunani sebenarnya. Kita tuh menyerap kata Yunani yang dari kata harmoni. Sebenarnya kata ini lebih sering dipakai dalam dunia musik. Ya, orang-orang musik tentu tahu ya. Seperti yang terjadi dalam orkestra misalnya. Ada banyak sekali alat musik yang dipakai dalam orkestra. Ada piano, ada biola, ada seruling, ada drum, ada trompet. Bahkan seperti teman-teman worship kita tadi, ada banyak sekali, ada keyboard, ada drum, ada gitar, ada bass. Ada macam-macam bunyi-bunyian dan dimainkan dengan cara yang berbeda juga. Bahkan di dalam konteks orkestra, nada yang dimainkan pun antara satu pemain musik dengan alat musik yang lain, itu kadang-kadang atau sering kali berbeda-beda Bapak Ibu. Yang satu keluar do, yang sana dikeluar mi. Tapi di antara perbedaan itu, baik itu orkestra ataupun choir, mereka mampu membentuk sebuah musik atau lagu yang didengar itu utuh. Enggak jomplang, terdengar tidak aneh, tapi menjadi satu alunan nada yang sangat indah, menjadi satu kesatuan yang terhubung selama mereka mengikuti arahan sang konduktor yang ada di depan mereka. Hal inilah yang disebut sebagai sebuah harmoni, asal usul dari kata harmoni tersebut, Bapak Ibu. Nah, di dalam Alkitab, khususnya bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, pernah digambarkan sebuah situasi terwujudnya kehidupan yang bisa dikatakan harmoni di antara segala ciptaan. Yaitu ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Alkitab menyatakannya di dalam Kejadian 1 sampai Kejadian yang kedua. Disinilah Bapak Ibu, sejarah manusia, kehidupan di dunia itu bermula. Kita tidak berasal dari planet yang entah berantah, orang-orangnya berimigrasi ke tempat ini dan membangun sebuah kehidupan. Beberapa waktu ini kan ada isu alien-alien kan ya, kalau kita baca ya. Di Amerika itu buka satu file yang selama ini tertutup menyatakan tentang rahasia-rahasia tentang alien. Kita ini bukan alien, kita ciptaan Tuhan yang diciptakan oleh tangan Tuhan itu sendiri. Di mana di awal mula dunia dijadikan itu, Tuhan Allah menciptakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bahkan apa yang ada segala isinya itu. Semua diciptakan berbeda-beda Bapak Ibu. Semua ciptaan itu nggak ada yang sama tipe-tipenya. Antara manusia dengan binatang dengan tumbuhan. Mereka adalah ciptaan yang berbeda. Mempunyai fungsi yang berbeda. Sesuai dengan maksud yang Allah ciptakan untuk mereka. Seluruh perbedaan itu, walaupun berbeda-beda, mereka berpusat kepada satu pribadi. Ketika kita lihat 6 hari penciptaan yang ada di depan kita, mereka hanya berpusat kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Allah itu sendiri. Maka terwujudlah sebuah harmoni di mana seluruh ciptaan itu dikatakan memberi kemuliaan dan pujian bagi penciptanya. Dan inilah yang digambarkan
oleh pemazmur di dalam Mazmur 148. Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, hai segala malaikatnya, segala tentaranya, hai matahari dan bulan, juga dipanggil Bapak Ibu, matahari bulan. Segala bintang terang, hai api, hujan es, salju, kabut, hai hewan, hai anak-anak dara, hai orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Ada harmoni di sana di antara segala ciptaan, di mana mereka memuliakan dan memuji penciptanya. Dan keadaan harmoni dalam hari penciptaan itu dikomentari oleh Allah sebagai hal yang sungguh amat baik. Kata Allah, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kata baik di sini dalam bahasa aslinya bukan sekedar oke lah, atau tidak jelek lah minimal, atau oke lumayan lah. Kata baik di situ bukan cuma sekedar dikatakan kayak arti baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi dalam bahasa Ibraninya, kata baik di sana menunjukkan sebuah arti bahwa pada waktu itu segala ciptaan berfungsi, berjalan sebagaimana seharusnya seturut tujuan penciptaan dari Allah. Artinya ini menjelaskan bahwa pada waktu itu segala ciptaan hidup berjalan sesuai dengan desain dan perintah Allah sejak semula. Semuanya nurut, semuanya teratur, kehidupan itu berjalan dengan utuh. Dan itulah yang kita sebut sebagai harmoni atau sebuah situasi kehidupan yang Alkitab wakili. Atau gambaran yang kita lihat di sini, semua itu terwakili dengan satu kata Ibrani yang disebut shalom, Bapak Ibu. Kata shalom itu bukan cuma sekedar kata salam, seperti yang dipakai setiap kali kita membuka ibadah. Atau yang seringkali dipakai juga oleh para teman-teman Asher di depan. Ketika kita datang kita disapa, shalom, shalom, kita ketemu di haleluya, shalom, kita ketemu di aloy, shalom. Kita pakai itu untuk menyapa sesama orang percaya. Tetapi di dalam Alkitab, kata shalom itu sendiri sebenarnya bukan sebatas kata salam Bapak Ibu. Tetapi makna di dalam kata shalom itu sendiri sebenarnya adalah damai sejahtera. Di dalamnya terkandung makna keutuhan, kelengkapan, sesuatu berada pada tempatnya, tidak rusak, tidak kurang, sesuai. Dan di Taman Eden itulah terwujud shalom di bumi Bapak Ibu. Di mana manusia itu dikatakan shalom dengan Allah. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Allah itu terlibat di dalam kehidupan Adam secara langsung. Ketika Allah melihat bahwa tidak baik Adam ini seorang diri saja, maka aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Ada inisiatif Allah, bahkan Adam berbicara kepada Allah. Ada interaksi di dalam kehidupan manusia bersama dengan Allah. Juga dikatakan shalom dengan istrinya. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kata telanjang di sini bukan cuma berbicara tentang ketelanjangan fisik, bukan ketelanjangan jasmani, tetapi pada waktu itu sudah dijelaskan juga sama contoh Lukas. Kata telanjang di situ memiliki makna bahwa antara suami Adam dengan istrinya itu tidak ada yang ditutup-tutupi satu sama lain. Ada damai di antara mereka, tidak ada rahasia-rahasia yang ditutupi. Tidak ada keberatan hati yang tidak diucapkan misalnya, kalau dalam konteks hari ini. Semua itu berjalan dengan shalom, dan shalom dengan dirinya sendiri. Adam tidak berkonflik dengan dirinya sendiri atau dia merasa minder, rasa malu dia di hadapan Tuhan nanti baru ada. Tetapi sampai di sini mereka keduanya telanjang, tidak ada yang ditutupi oleh Adam juga. Dan shalom dengan seluruh ciptaan lain. Benar-benar kehidupan ideal yang paling baik yang bisa kita bayangkan yang pernah ada di dunia ini. Demikian juga dalam konteks pembicaraan kita hari ini tentang keluarga Bapak Ibu. Di Taman Eden itu,
keluarga, yaitu terdiri dari Adam dan Hawa sebagai suami dan istri, tidak sekedar bisa dikatakan ada keharmonisan, tetapi ada shalom dalam keluarga itu, yaitu ketika mereka hidup berdampingan dengan Allah. Yang membuat shalom di taman itu bukan buah-buahnya yang enak untuk dimakan. Berlimpah harta buahnya Adam di taman itu. Yang membuat shalom di taman itu bukan keindahan taman itu yang bersih, go green, full go green di sana. Tidak ada polusi, bukan itu. Bukan juga tentang kekayaan mineral di Taman Eden itu yang dikatakan di ayat 10 sampai ayat yang ke-14, dikatakan ada emas, ada batu-batu yang mulia di taman itu. Bukan tentang semua itu, tetapi shalom terwujud di Taman Eden oleh karena Allah hadir di dalam taman itu bersama manusia. Tetapi ironinya, damai atau shalom itu tidak lagi berlangsung indah seperti yang digambarkan Alkitab sampai pada hari ini. Tidak perlu jauh-jauh berbicara tentang keluarga Daud, keluarga Abraham, keluarga Ishak yang ada di Alkitab, keluarga kita, keluarga di mana kita tinggal hari ini. Seringkali shalom itu retak bahkan tidak ada. Di mana terjadi pertengkaran, suami menyalahkan istri, istri menuntut suami, orang tua membangkitkan amarah dalam hati anak-anaknya. Anak-anak merasa pahit dan tidak lagi menghormati orang tuanya. Sebuah realita kehidupan hari ini yang sangat jauh dengan apa yang Alkitab gambarkan tentang shalom itu. Dan jika kita bertanya kepada dunia, mengapa bisa terjadi masalah di dalam keluargaku? Kenapa bisa terjadi masalah antara aku dengan istriku, antara aku dengan anakku? Seringkali dunia membahasakan atau bahkan kita juga lebih suka menerima alasan bahwa masalahnya ada pada masalah komunikasi kita satu sama lain. Seringkali dikatakan, oh itu ada masalah komunikasi antara kamu dengan istrimu, antara kamu dengan suamimu. Oh itu masalah komunikasi antara orang tua dan anak. Kurang kalian itu waktu kebersamaan, liburanlah, pergi liburan bareng. Salah cara membahasakan kasih. Anakmu sukanya pemberian, kamu selalu kasihnya perhatian. Ini salah cara didik anak, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang dibahasakan oleh dunia. Satu sisi, semua itu adalah benar. Adalah bagian dari masalah yang bisa kita alami di tengah keluarga kita. Betul Bapak Ibu? Realistis. Semua itu memang menjadi masalah di dalam kehidupan kita berkeluarga. Tetapi ketika kita melihat kepada Alkitab, apa yang Tuhan nyatakan kepada kita, itu bukan buah masalahnya, tetapi akar dari segala masalah itu sejak semulanya. Alkitab memperlihatkan apa yang tidak bisa dilihat oleh dunia. Orang-orang dunia yang tidak mau melihat Alkitab tidak akan tahu bahwa ada masalah yang lebih utama dari hilangnya keharmonisan, kasih, damai, bahkan shalom itu di tengah keluarga engkau dan saya. Keluarga kita, titik masalahnya bukan ada pada komunikasi, atau kurangnya quality time, atau kurangnya waktu liburan bersama. Tapi masalahnya ada pada permusuhan kita dengan Allah. Alkitab memperlihatkan bahwa shalom dalam keluarga manusia, yaitu Adam dan Hawa itu, pertama kali menjadi rusak, bukan karena Adam melihat ada wanita yang lebih cantik dari Hawa di taman sebelah. Bukan juga karena Hawa cemburu sama Adam lalu marah. Kenapa kamu melihat wanita lain? Bukan karena itu. Tetapi Adam dan Hawa atau suami istri ini sepakat Bapak Ibu. Mereka berdua sepakat untuk tidak lagi hidup di bawah firman dan perintah Allah, di mana mereka tidak boleh memakan buah yang Tuhan larang untuk mereka makan.
Mereka ambil buah itu. Yang salah bukan buahnya, tapi hati mereka yang tidak mau lagi tunduk kepada perintah Sang Penciptanya. Detik itulah Bapak Ibu Saudara, Alkitab menyatakan shalom yang dulu dinikmati oleh Adam dan Hawa benar-benar hilang. Kehidupan manusia hancur. Apa yang namanya kebaikan, di mana manusia hidup dalam kebaikan yang sempurna, hanya ada pada 2 lembar pertama di Alkitab. Sisanya sampai kita ke perjanjian baru pun sakit penyakit ada, seluruh masalah peperangan ada, kelaparan ada, segala macam bentuk kejahatan bisa kita lihat di sana. Detiknya dari mana? Di mana suami dan istri sepakat tidak mau lagi untuk tunduk di hadapan Tuhan. Bahkan segala macam bentuk kejahatan itu termasuk di dalam keluarga. Kita perhatikan gambar di depan. Di mana pertengkaran suami dan istri tercatat di dalam Alkitab pertama kali di hadapan Tuhan. Adam itu protes sama Tuhan dan protes untuk Hawa di hadapan Tuhan. Pertengkaran terjadi, wanita ini yang buat aku memakan buah itu. Karena wanita yang engkau tempatkan ini, maka aku memakan buah itu. Ada kejadian saling menyalahkan, pertengkaran besar dan pertama kali dalam sejarah. Kain dan Habel, anak-anak dari Adam dan Hawa. Kakak iri hati kepada adik. Anak pertama itu bunuh anak kedua. Ini Koko membunuh Titi sendiri Bapak Ibu. Ishak dan Yakub. Ini kisah anak membohongi orang tua. Kita ingat kisah itu ya. Di mana orang tua pilih kasih terhadap anak. Kita ingat juga kisah itu. Kejahatan seksual terjadi di dalam keluarga seorang raja. Di dalam keluarga Daud. Anak ingin membunuh orang tua demi tata kerajaan. Dan lain sebagainya. Kita bisa lihat itu semua di dalam Alkitab. Alkitab benar-benar secara jujur menampilkan semua itu. Membuka semua aib untuk memperlihatkan bahwa manusia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dan bukankah realita itu juga terjadi sampai hari ini? Semua bentuk masalah keluarga seperti KDRT, perselingkuhan, perceraian, kebencian, perang dingin, manipulasi kasih di dalam keluarga, pertengkaran, kepahitan antara anak dan orang tua, antara suami dan istri. Itu semua Bapak Ibu Saudara buah dari akar permusuhan kita dengan Tuhan kita sendiri. Sebelum kita memusuhi istri kita, kita sudah lebih dulu memusuhi Tuhan. Sebelum kita gagal mengasihi anak-anak kita lebih dulu gagal mengasihi Tuhan. Karena buah kegagalan kita mengasihi Tuhan itulah kita gagal mengasihi orang lain. Ketika Alkitab berkata kita berdosa, bukan berarti Alkitab sedang menuduh, menuding, kamu bersalah, kamu bersalah. Tidak, maknanya tidak sampai berhenti di situ. Berdosa yang Alkitab maksud adalah ada ketidakmampuan dari manusia untuk berbuat baik meski sudah tahu mana yang baik. Siapa di antara kita dalam ruangan ini yang tidak tahu mana yang baik dan mana yang benar? Tapi siapa di antara kita yang mampu melakukan yang baik dan yang benar itu meski kita sudah mengetahuinya? Alkitab dengan jujur mengatakan ada ketidakmampuan bahwa kita ini pasti gagal untuk berlaku benar meski kita sudah tahu apa yang benar. Termasuk dalam tema keluarga hari ini. Ketika kita membangun keluarga kita diberkati di gereja, dari semenjak pacaran bahkan, kita bercita-cita membangun keluarga yang harmonis. Siapa yang sejak pacaran bercita-cita membangun keluarga yang sering bertengkar? Aku nanti menikah dengan istriku, seru juga kalau bertengkar setiap hari. Aku nanti kalau punya anak, aku akan besarkan anak itu dengan rasa takut. Supaya dia tidak berani berbuat yang di luar dari perintah saya sebagai orang tua. Enggak ada dari kita yang punya maksud jahat ketika kita membangun sebuah keluarga. Betul?
Tetapi meskipun kita sudah tahu, bahkan punya keinginan akan hal yang baik dan yang benar itu, tetap kita tidak mampu mengasihi dengan kasih yang tulus. Kita tidak mampu untuk menerima kekurangan pasangan. Kita tidak mampu memimpin sebagai kepala keluarga. Kita tidak mampu untuk mengampuni anggota keluarga yang bersalah kepada kita. Bahkan kita tidak mampu menghadirkan keharmonisan atau shalom di tengah keluarga kita, meski kita menginginkan shalom itu. Berapa banyak di antara kita yang sebagai orang tua begitu mengasihi anaknya. Kita tentu sebagai orang tua punya keinginan, aku gak mau ngecewain anakku. Sekalipun aku gak mau. Karena kita tahu, kita mau memberikan yang terbaik. Kita tahu apa yang baik dan yang benar sebagai orang tua. Tetapi pada akhirnya, bukankah engkau dan saya gagal untuk memenuhi janji atau keinginan hati kita yang baik dan benar itu? Dan akhirnya kita mengecewakan anak kita berkali-kali. Itulah mengapa Alkitab tidak berhenti Bapak Ibu dalam pemberitaan Alkitab ini. Isinya itu bukan cuma tentang hukum. Memberi perintah, aturan. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kamu sebagai seorang papa harus begini. Kamu sebagai seorang mama harus begini. Jadi istri itu begini. Gak berhenti sampai di situ. Karena semua itu tidak cukup untuk menolong kita keluar dari dosa yang menguasai hati kita. Yang merantai roh kita untuk berbuat baik. Maka Alkitab membawa kita kepada hal yang lebih tinggi. Yaitu kabar baik atau Injil itu sendiri. Bahwa di tengah keberdosaan kita, pemberontakan kita kepada Allah, Allah tidak memusuhi kita. Allah tidak berbalik untuk membinasakan kita. Tetapi Dia mengutus anaknya yang tunggal. Dia memberikan kita anugerah, karunia. Yaitu melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Yesus anak Allah itu datang sebagai manusia Bapak Ibu. Sebagai korban penebusan yang sempurna. Anak domba Allah itu dipersembahkan kepada Allah. Dan segala dosa dan kejahatan kita di hadapan Tuhan. Di hadapan istri kita. Di hadapan suami kita. Di hadapan orang tua dan anak kita. Semuanya itu ditimpakan kepadanya di atas kayu salib itu. Babak belur Yesus di atas sana. Tertikam Dia sampai mati. Sehingga pemberontakan kita atau pengorbanan Kristus yang dipikul oleh Kristus itu mendatangkan keselamatan dan pengampunan dosa kepada setiap orang yang mempercayakan hidupnya kepadanya. Tapi perlu dipahami, Kristus tidak hanya sebatas menyelamatkan urusan kematian kita dari hukuman dosa setelah kita menerima kematian. Yaitu seolah-olah Kristus hanya memindahkan kita dari neraka dan surga. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebelum kematian itu tiba, Yesus sudah lebih dulu mendamaikan urusan hidup kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita telah diperdamaikan dengan Allah yang hidup itu. Bukankah firman Tuhan berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ada pendamaian Bapak Ibu Saudara antara kita manusia berdosa dengan Allah Sang Pencipta kita. Dengan Allah Sang Sumber Shalom itu, kita kembali terhubung. Kita yang memberontak kepada Tuhan pada waktu itu diperdamaikan oleh karena Kristus hari ini. Kita yang tidak boleh datang dan tinggal bersama dengan Allah oleh karena dosa kita di hari itu, kini kita dipersatukan dan hidup bersama dengan Allah. Oleh karena itulah kita berkumpul di tempat ini. Bukankah ini berisi orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah diperdamaikan oleh Allah. Oleh karena itulah Kristus disebut sebagai Sar Shalom, artinya Raja Damai. Karena Dia yang kembali mengembalikan shalom yang telah lama hilang sejak Taman Eden itu. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa karena mengambil satu buah dari pohon, Yesus digantung di atas pohon itu.
untuk menebus kesalahan yang pernah kita buat pada waktu itu. Bukankah salib itu juga seringkali disebut sebagai pohon? Itu potongan kayu di mana Yesus itu disalibkan, dipakukan di sana untuk menebus kesalahan kita sejak dari semulanya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa didamaikan dengan Bapa jikalau tidak melalui Kristus. Maka tidak ada seorang pun juga yang akan mengalami shalom dalam hidupnya, termasuk di dalam keluarganya, jikalau tanpa Kristus di dalamnya. Tidak ada jalan lain. Berapa banyak dari kita yang demi menghasilkan shalom di dalam keluarga kita, kita mencari uang sebanyak-banyaknya dengan berharap dengan ada uang, ada shalom. Kita membangun rumah senyaman mungkin, kita memberikan hadiah sebanyak mungkin kepada pasangan kita, kepada anak kita dengan berharap menciptakan satu kasih, menciptakan satu damai sejahtera dalam keluarga kita. Bukankah kita pernah jatuh di dalam lubang itu? Shalom itu hanya bisa tercipta hanya jika ada Kristus di dalamnya. Sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun yang kita berikan kepada keluarga kita, itu tidak akan memberikan shalom jikalau Kristus tidak hadir di sana. Berapa banyak di antara kita yang selama ini berusaha, bergumul mati-matian untuk menghadirkan damai itu, menciptakan shalom itu dengan kemampuan kita sendiri. Sebagai orang tua, kita mendidik anak kita sedemikian rupa, mengajari mereka peraturan ini dan itu. Membesarkan anak kita itu demi membesarkan anak yang menjadi damai. Tapi bukankah kita merasakan ada pemberontakan di dalam hati anak kita yang di luar dari kontrol kita? Ada ketidakmampuan kita sebagai seorang orang tua. Kita mengikuti seminar ini, seminar itu, seminar parenting ini demi membangun keluarga yang harmonis. Boleh saja Bapak Ibu. Itu semua bisa menolong, tapi sangat terbatas dan sangat sementara. Sudah tahu kita apa yang perlu dilakukan sebagai orang tua, kita lakukan hari ini, tahun depan belum tentu kita tetap lakukan. Belum tentu anak kita mengingat apa yang kita lakukan itu. Tetapi firman Allah menyatakan bahwa damai yang sejati bisa hadir dalam keluarga hanya jika Kristus diterima di dalam keluarga itu sebagai juru selamat. Juru selamat yang dihormati, juru selamat yang ditinggikan sebagai Tuhan, yang dimuliakan sebagai Raja. Dan Injil Yesus Kristus itu diberitakan kepada anak-anak di dalam keluarga itu. Dihidupi di tengah rumah keluarga itu. Di mana ada Kristus, di situ ada shalom Bapak Ibu. Seringkali kita balik di mana shalom tercipta, di situ Kristus mau masuk. Salah. Yang menciptakan shalom bukan kita, tapi Kristus. Seringkali kita berusaha menciptakan shalom di dalam rumah dengan berharap Tuhan bersedia hadir. Salah, harusnya Kristus hadir di tengah keluarga kita yang tidak sempurna itu. Memulihkan keluarga yang rusak itu. Memulihkan hati yang pahit di dalam keluarga itu. Lalu Kristus menciptakan damai di tengah keluarga yang sudah retak itu. Di tengah keluarga yang sudah dingin kasihnya itu, kasih Kristus kembali diperkenalkan di sana. Di dalam Kristus keluarga itu tidak lagi berusaha menciptakan kasih. Itu di luar dari kemampuan kita Bapak Ibu. Tetapi kasih itu keluar atau lahir dari Kristus di dalam keluarga itu. Keluarga itu tidak lagi memelihara dendam, tetapi mereka mengenal pengampunan. Karena mereka yang sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak sudah lebih dulu mengalami pengampunan dari Kristus. Keluarga itu tidak akan lagi menuntut, tapi memberi diri berkorban sebab mereka memandang kepada salib itu di tengah keluarga mereka di mana Kristus sudah berkorban bagi mereka. Maka ini kabar baiknya, ini Injil untuk kita semua. Keharmonisan atau shalom di dalam keluarga kita tidak lagi bergantung pada seberapa berhasil suami atau ayah sebagai kepala keluarga. Shalom dan damai di tengah keluarga kita tidak lagi bergantung kepada sang istri, sang ibu, seberapa berhasil mereka menjadi penolong dalam keluarga itu. Tidak lagi bergantung kepada anak yang seringkali menjadi juru selamat yang diharapkan di dalam keluarga itu. Tetapi layaknya anugerah keselamatan itu sendiri bekerja. Shalom di dalam keluarga itu bergantung penuh
pada anugerah Kristus Yesus kepada setiap anggota keluarganya. Karena itu jikalau kita ingin hari ini kita memiliki keluarga yang harmonis, bangun dulu hubungan kita dengan Tuhan. Jikalau kita sebagai ayah tidak punya hubungan dengan Kristus, mustahil engkau sebagai kepala keluarga menghadirkan shalom di dalam keluargamu. Jikalau engkau sebagai seorang ibu tidak memiliki hubungan dengan Kristus, bahkan belum pernah menerima anugerah, merasakan kasih Kristus itu dalam hidupmu, mustahil engkau mengajarkan dan membesarkan anak yang kau harapkan bisa membawa damai. Hanya oleh karena anugerah, hanya oleh karena kasih karunia Kristus itu yang perlu diterima terlebih dahulu, khususnya oleh kepala keluarga ataupun oleh para orang tua di dalam keluarga tersebut. Jikalau para orang tua gagal, Tuhan tidak berhenti, Tuhan kejar anaknya. Anaknya yang bawa orang tuanya ke dalam Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang dibawa oleh anak sendiri di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan berhenti menceritakan tentang salib itu di tengah keluarga itu. Dia akan pakai siapapun. Tapi tanggung jawab itu pertama-tama diberikan kepada orang tua. Maka yang perlu kita lakukan untuk membangun keluarga yang harmonis itu, dirikan salib Kristus itu di tengah keluarga. Perlihatkan pengorbanan Kristus itu kepada anak-anakmu. Ceritakan anugerah Kristus itu kepada segenap anggota keluargamu. Berapa banyak orang tua yang merasa tidak layak kan? Aduh, aku gak layak contoh untuk ceritakan tentang Tuhan bagi anak-anakku. Justru karena kita gak layak, maka kita butuh anugerah. Minta anugerah dari Tuhan. Maka anugerah itu muncul dan hadir di tengah keluarga itu membawa damai Bapak Ibu. Oleh karena Kristus yang ada di tengah-tengahnya. Siapa yang di sini mau membangun keluarga yang harmonis? Boleh angkat tangannya. Maka hari ini saya di akhir khotbah ini Bapak Ibu tidak akan memberikan nasihat. Tidak akan memberikan tips, metode bagaimana ayah harus berlaku kepada anaknya. Bagaimana seorang ibu harus berperan sebagai istri. Tidak, sebab Alkitab sendiri memberikan kita bukan sebuah metode, bukan sebuah tips, tapi dia memberikan kita pribadi Yesus Kristus itu. Di mana keluarga atau roh orang berdosa diselamatkan oleh karena Kristus, keluarga kita pun juga akan diselamatkan oleh Kristus. Amin Bapak Ibu. Maka dari itu di akhir khotbah kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama ambil waktu teduh di hadapan Tuhan, kita ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Sambil musik akan dialunkan bagi setiap kita akan kembali merenungkan akan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Mari kita sejenak bertanya di hadapan Tuhan dan di hadapan diri kita sendiri. Di tengah kehidupan kita berkeluarga, antara suami dan istri di dalam rumah itu, antara orang tua dan anak, antara menantu dan mertua bahkan. Apa yang sering kali terjadi dan yang menghilangkan atau mematikan shalom di dalam keluarga kita itu? Seringkali kita langsung berpikir ketika ditanya pertanyaan demikian. Oh, itu suamiku penyebabnya, dia selama ini biang keroknya. Oh itu istriku itu, dia terlalu cerewet di dalam rumah. Atau itu anak kami ini loh yang menjadi penyebabnya. Bapak Ibu Saudara, di dalam keberdosaan kita, seringkali kita langsung melihat kepada kesalahan orang lain. Dan kita berdiri sebagai orang yang paling benar dan sebagai hakim di dalam keluarga kita. Tapi pada hari ini, kita dihadapkan kembali di hadapan salib Kristus. Bukankah yang benar itu adalah Kristus? Bukankah yang berdiri yang layaknya sebagai hakim itu adalah Kristus? Tetapi justru Kristus yang adalah hakim dan yang adalah kebenaran itu mati bagi dosa dan kejahatan kita yang merasa benar ini. Maka saat ini di hadapan salib Kristus itulah, mari kita rendahkan diri kita sebagai orang tua di hadapan anak kita, sebagai suami di hadapan istri, sebagai istri di hadapan suami.
Sangat mungkin bahwa yang mematikan shalom di tengah keluarga kita itu adalah kita sendiri. Kita inilah kriminalnya. Keberdosaan kitalah sebagai papa yang membuat damai sejahtera di dalam keluarga itu tidak tercipta. Keberdosaan kita di hadapan Tuhan sebagai seorang istri, keberdosaan kita sebagai anak di hadapan Tuhan, itulah yang mematikan shalom di tengah keluarga kita. Maka pada hari ini kita yang sebagai bapak-bapak, kaum ibu, bahkan sebagai seorang anak, masing-masing dari kita datang di hadapan Kristus. Dengan segala kerendahan hati, kita mengakui kekurangan kita, kejahatan kita, kegagalan kita di dalam keluarga kita. Bahkan kegagalan kita di hadapan Tuhan. Memohon kasih karunia Kristus itu mengampuni kita dan menyembuhkan hati kita yang terluka. Mari kita bangkit berdiri. Saat ini tetap dalam sikap berdoa Bapak Ibu. Kita juga menyampaikan hal apa yang menjadi hal yang di luar dari kemampuan kita dalam kita memimpin keluarga kita. Hal yang di luar dari kemampuan kita untuk menolong dan memulihkan keluarga kita. Kita pahami dan sadari keterbatasan kita dalam mendidik anak, dalam menghadirkan shalom di tengah keluarga kita. Kita sangat terbatas dan kita sangat lemah. Oleh karena itu di waktu dan kesempatan ini juga mari masing-masing dari kita memohon kepada Kristus Tuhan kita untuk mau hadir di tengah keluarga dan menolong. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai doa dan sebagai tanda iman kita di hadapan Tuhan, saya mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu yang menyatakan bahwa hanya Kristus, hanya kuasa Kristus yang mampu memulihkan kita dan keluarga kita. Mari kita nyatakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari katakan dengan iman. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita nyanyikan dari awal. Untuk yang kaum laki-laki, sebagai orang tua, sebagai papa, sebagai suami, lebih dahulu katakan. Kuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku,
seru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, yang wanita saja katakan. Bersama-sama satu keluarga katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Nyatakan imanmu, katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari jemaat saja katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami butuh anugerah-Mu. Kami sungguh butuh anugerah-Mu. Di dalam kehidupan kami masing-masing dan di dalam keluarga kami masing-masing. Kami mengalami dan menghadapi pergumulan masalah yang kami miliki masing-masing. Bahkan terkadang kami merasa itu di luar dari kemampuan kami untuk menyelesaikannya. Di luar dari kemampuan kami untuk mendidik anak kami di dalam Tuhan. Di luar kemampuan kami untuk mengasihi setulus Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami sungguh terbatas. Kami sungguh-sungguh terbatas. Oleh sebab itu kami mohon anugerah dan kekuatan Allah yang tidak terbatas itu dinyatakan di tengah-tengah keluarga kami. Kami yang sebagai kepala keluarga, kami yang sebagai seorang istri, kami yang sebagai seorang papa, mama, dan sebagai seorang anak, sebagai saudara, kiranya Tuhan menolong kami. Terlebih dahulu memberikan shalom di hati kami masing-masing. Antara kami dengan Allah diperdamaikan, sehingga kami membawa dan menghadirkan damai shalom itu di tengah keluarga kami. Sebab Kristus yang mendampingi kami di dalam keluarga itu. Sebab roh Allah itu sendiri yang datang menghadirkan shalom. Mungkin di antara kami yang sampai hari ini banyak yang terluka. Ada yang menyimpan kepahitan di dalam hati kami masing-masing. Kami menyimpan dendam. Kami sulit mengampuni seseorang di dalam keluarga kami. Bahkan kesalahan dari orang tua kami sendiri. Tuhan, pada hari ini kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Menyerahkan rasa pahit dan dendam kami di bawah kaki salib Kristus. Dan menyalibkannya di sana. Agar kami dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Agar kami tidak selalu hidup di dalam kepahitan kami. Tapi kasih Kristus itu mulai mengalir di dalam hati kami. Hati kami diubahkan oleh karena karya salib Kristus itu.
Dan masing-masing dari kami menjadi anak-anak Shalom di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon anugerah-Mu. Roh Kudus Tuhan, kiranya berkaryalah di dalam keluarga masing-masing di tengah jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.